Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astini Uyun, CGP, Angkatan 11 Kabupaten Serang. Dari SMP Syifa Fikriah akan memaparkan tugas modul 1.2, diagram trapesium usia, refleksi, nilai, dan peran guru penggerak. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah trapesium usia saya, di mana usia saya sekarang yaitu 29 tahun. Tugas 1 refleksi memuat 6 pertanyaan. Pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Baik, untuk itu saya akan menjawab 6 pertanyaan ini. Saksikanlah. Peristiwa positif yang terjadi pada usia saya 14 tahun, lebih tepatnya kelas 8 SMP. Pada saat ujian tengah semester, tepatnya di mata pelajaran matematika, saya mendapatkan nilai sempurna, yaitu 100. Rasanya saya bahagia sekali, karena salah satu mata pelajaran yang awalnya saya takuti. Nilai sempurna yang saya dapatkan karena termotivasi oleh Bu Isna, guru matematika, sekaligus wali kelas saya waktu itu. Beliau mengatakan bahwa matematika itu mudah, asal mau rajin berlatih. Dari kata-kata beliau itulah saya kemudian bangkit dan melawan ketakutan saya. Peristiwa negatif yang terjadi pada usia saya 17 tahun, lebih tepatnya kelas 11 SMA. Pada suatu hari akan diadakan ulangan harian biologi dan tidak ada yang diperkenankan melakukan ulangan susulan. Ternyata di hari tersebut saya datang ke sekolah terlambat karena macet. Akhirnya saya bersama teman-teman yang terlambat lainnya melompati pagar belakang sekolah. Saya melakukan itu karena harus mengikuti ulangan harian. Ternyata setelah melompat pagar, kami dipanggil ke ruang BK. Selama 30 menit saya dan teman-teman yang lainnya dinasihati guru BK. Akhirnya bisa masuk kelas dengan telat. Saya awalnya tidak diperkenankan mengikuti ulangan harian, dan saya pun menangis memohon ke guru tersebut. Alhamdulillah, akhirnya dibolehkan mengikuti, meskipun harus menahan malu. Pihak yang terlibat dalam peristiwa positif yang saya alami adalah guru mata pelajaran matematika. Pihak yang terlibat dalam peristiwa negatif yang saya alami adalah beberapa teman SMA, guru BK, dan guru biologi. Dampak dari peristiwa positif yang saya alami sampai sekarang masih dirasakan karena merasa senang dan bangga pada diri sendiri telah melawan ketakutan. Selain itu, saya berterima kasih kepada guru matematika yang menginspirasi saya. Beliau tidak mengajar, tetapi menuntun saya menjadi bisa matematika. Dari beliau juga, saya terinspirasi menjadi guru yang dapat menuntun siswa dan melawan ketakutan akan matematika. Nah, sedangkan dampak dari peristiwa negatif yang saya alami sampai sekarang masih dirasakan, yaitu sedih dan perasaan menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa mengelola diri dengan baik. Tapi dari peristiwa itu saya mulai belajar dan menerima apapun yang terjadi adalah pelajaran terbaik, sehingga saya memanajemen waktu dengan disiplin. Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang.
karena peristiwa positif ataupun negatif yang saya alami masih terekam jelas di memori saya. Kebahagiaan dan kesedihan yang dialami pada masa sekolah memberikan pengalaman yang berharga dalam hidup saya. Peristiwa positif yang terjadi dapat membuat saya bersyukur atas pencapaian diri, sedangkan peristiwa negatif membuat saya belajar agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Pelajaran hidup atau hikmah yang dapat saya ambil dari peristiwa positif ketika sekolah adalah menjadi guru yang tidak hanya mengajar tetapi menuntun anak dengan sepenuh hati. Selain itu, saya menjadi termotivasi untuk melakukan perubahan diri lebih baik lagi dan tidak takut dengan diri ketika tidak bisa. Selagi ada kemauan dan belajar, pasti bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pelajaran hidup atau hikmah yang dapat saya ambil dari peristiwa negatif ketika sekolah adalah menjadikan pelajaran terbaik dalam hidup. Apapun yang saya lakukan berarti siap menerima risikonya. Kemudian saya pun sadar akan pentingnya dari sesuatu yang tidak mengenakan untuk kehidupan saya, menjadikan pribadi yang tangguh dalam menghadapi rintangan yang terjal dalam hidup. Nilai-nilai yang saya yakini sebagai guru. Guru harus memiliki peran sebagai teladan yang baik untuk murid, sehingga mereka tidak hanya belajar, melainkan memberikan makna mendalam dalam proses pembelajaran dan memiliki akhlak mulia agar tercapainya sebagai individu yang bahagia. Tugas 2, nilai dan peran guru penggerak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas? Kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas diantaranya yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Mandiri, saya mempunyai inisiatif sendiri untuk mengikuti berbagai pelatihan atau kegiatan lain yang positif yang mendukung pekerjaan saya. Kolaboratif, sebagai makhluk sosial tentu saja saya memerlukan bantuan orang lain. Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk terlaksananya program-program yang telah direncanakan. Inovatif, saya mampu menerapkan metode dan media pembelajaran yang menyenangkan dalam mentransfer ilmu kepada murid. Dan keempat, yaitu reflektif. Saya mampu belajar dari pengalaman sebelumnya agar lebih baik di masa yang akan datang. Peran yang saya lakukan yaitu memberikan motivasi kepada murid agar timbul keberanian, percaya diri, kemandirian, dan kreativitasnya. Selain itu, penanaman karakter baik senantiasa saya lakukan dengan cara pembiasaan di kelas. Peran yang saya lakukan kepada rekan guru adalah memotivasi untuk belajar sepanjang hayat melalui pelatihan yang ada di PMM dan memantaunya. Jika ada kesulitan, maka saya membantu sesuai kemampuan saya. Tetapi jika saya bingung, maka saya bertanya pada rekan di sekolah lain atau komunitas belajar lainnya. Itulah pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.